Halo sahabat, sejak zaman Mesir kuno hingga era modern, arsitektur bukan sekadar bangunan, ia adalah cermin peradaban, penanda waktu, dan saksi dari impian manusia yang terus berevolusi, dari batu-batu raksasa yang menantang waktu, lengkungan agung Romawi, hingga struktur kaca dan baja masa kini, semua saling terhubung dalam satu benang merah, keinginan untuk menciptakan ruang, makna, dan keabadian. Sekitar tahun 270 SM, Mesir kuno melahirkan salah satu tonggak awal arsitektur monumental dunia. Arsitektur mereka dibangun bukan hanya untuk tempat tinggal, tetapi sebagai penghubung antara manusia dan keabadian. Salah satu arsitek tertua yang tercatat dalam sejarah adalah Imhotep, perancang piramida bertingkat Djoser pada masa dinasti ketiga. Karya ini, dibangun sekitar tahun 2632 SM, adalah transformasi dari mastaba menjadi struktur bertingkat yang kelak menjadi inspirasi piramida agung. Puncak kejayaan arsitektur Mesir terlihat dalam piramida Giza, dibangun sekitar tahun 2582 SM oleh arsitek anonim di bawah kepemimpinan Firaun seperti Khufu, Khafre, dan Menkaure. Bangunan-bangunan ini bukan hanya megastruktur, tetapi juga cerminan harmoni antara matematika, kepercayaan, dan kekuasaan. Sekitar abad kelima SM, arsitektur Yunani mencapai puncaknya lewat prinsip simetri dan keindahan ideal. Karya agungnya, Parthenon di Athena, dibangun pada 447-432 SM oleh arsitek Iktinos dan Kallikrates, serta dipahat oleh Phidias. Bangunan ini jadi simbol keharmonisan antara manusia dan dewa. Berabad kemudian, Romawi kuno mengadaptasi gaya Yunani dan menggabungkannya dengan teknologi. Arsitek Vitruvius, aktif sekitar abad ke-1 SM, menulis di Architectura, dasar teori arsitektur klasik, sementara Koloseum, dibangun pada 70-80 meter. Dirancang oleh arsitek-arsitek di bawah Kaisar Vespasian dan Titus, Romawi mewarisi bentuk dari Yunani, lalu mengembangkannya secara struktural, menciptakan ruang publik yang monumental dan bertahan ribuan tahun. Memasuki abad pertengahan, arsitektur menjadi refleksi spiritual dan kekuasaan gereja, dimulai dari Kristen awal sekitar abad ke-4 meter, dengan bentuk basilika, seperti Basilika Santo Petrus Lama di Roma, dibangun sekitar 318-322 meter, atas perintah Kaisar Konstantinus. Lalu muncul gaya Bizantium, dengan ciri kubah besar dan mosaik megah. Contohnya, Hagia Sophia di Konstantinopel, dibangun tahun 537 meter oleh arsitek Anthemius of Tralles dan Isidore of Miletus, sebuah mahakarya spiritual dan struktural. Gaya ini menginspirasi Romanes pada abad ke-10-12, yang menampilkan dinding tebal dan lengkung bundar. Misalnya, gereja Saint-Sernin di Toulouse, desainnya lebih fungsional, dibuat oleh biarawan dan arsitek lokal tanpa nama besar. Puncaknya hadir dalam gaya gotik, seperti Katedral Chartres di Prancis, dibangun sekitar 1194 meter, dengan penciptaan ruang vertikal dan cahaya oleh arsitek seperti Jean de Chiles. Pilar tinggi, jendela kaca patrik, dan struktur runcing menjadi simbol iman yang menjulang. Setiap periode membangun dari sebelumnya, dari basilika sederhana ke keagungan spiritual. Arsitektur menjadi perjalanan iman yang terus meninggi. Memasuki abad ke-19, dunia berubah. Revolusi industri memperkenalkan material baru, besi, baja, dan kaca, yang mengubah wajah arsitektur selamanya. Fungsi mulai mengalahkan ornamen, dan bangunan dirancang untuk efisiensi. Salah satu pelopornya adalah Victor Baltard, arsitek Prancis, yang merancang Les Halles Centrales di Paris pada tahun 1853, pasar besar yang menggabungkan struktur besi dan kaca secara inovatif, sebuah langkah menuju arsitektur modern. Modern awal menjadi jembatan dari gaya historis menuju kebebasan pintu, dari struktur religius dan simbolik abad pertengahan. Kini arsitektur menjadi jawaban atas kebutuhan urban, teknologi, dan manusia modern.
Pada pertengahan abad ke-20, arsitektur modern mencapai bentuk paling murninya, fungsional, geometris, dan bebas dari ornamen sejarah. Prinsipnya jelas, form follows function. Salah satu tokoh utamanya adalah Ludwig Mies van der Rohe, arsitek Jerman Amerika yang merancang Seagram Building di New York. Selesai pada tahun 1958 dengan garis tegas dan fasad kaca. Bangunan ini menetapkan standar baru gedung pencakar langit modern, berbeda dari modern awal yang masih eksploratif. Modern pertengahan adalah kemapanan, perpaduan teknologi, minimalisme, dan rasionalitas, sebuah warisan langsung dari industri, kini diterjemahkan dalam bahasa arsitektur kota. Pada akhir abad ke-20, arsitektur postmodern hadir sebagai reaksi atas kekakuan modernisme. Gaya ini menolak keseragaman dan merayakan ekspresi bebas. Salah satu tokoh utamanya, Zaha Hadid, dikenal lewat desain futuristik dan dinamis. Karyanya, Heydar Aliyev Center di Azerbaijan tahun 2012, mencairkan batas antara arsitektur dan seni dengan bentuk lengkung yang mengalir tanpa sudut. Postmodernisme melalui Zaha Hadid bukan sekadar bentuk, tapi pernyataan bahwa ruang bisa hidup, bergerak, dan membebaskan imajinasi.